Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Halo teman-teman, jika di kesempatan video sebelumnya saya sudah pernah mereview tentang penggunaan listrik yang saya gunakan untuk semua kolam fiber ini, dengan bertambahnya kolam saya, yaitu kolam beton yang ada di sebelah sana, rasanya saya ingin kembali mereview tentang penggunaan listrik secara total, baik untuk kolam fiber yang ada di sini dan kolam beton yang ada di sana. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus videonya, semoga video ini bisa membantu untuk informasi kita semua. Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan komponen-komponen listrik yang baru begitu kolam beton ini. Pertama di sini ada pompa air, lalu ada lampu UV juga. Lampu UV di sini hanya menyala setengah hari, yaitu dari malam menjelang pagi. Lalu kemudian ada dua buah mesin aerator. Mengapa dua? Karena satu fokus digunakan untuk mengaerasi kolam beton, yang kedua digunakan fokus untuk mengaerasi kalknes atau filter biologis. Lalu di sini juga ada pompa air listrik yang digunakan untuk menyedot air yang tertampung di dalam RDF untuk menyemprotkan ke dalam spray injector. Dan kemudian ada mesin RDF-nya itu sendiri dan juga satu lampu UV kecil yang saya tempatkan di dalam mesin RDF-nya. Detailnya silahkan ikuti di penjelasan selanjutnya. Yang pertama di sini adalah mesin aerator yang pertama dengan jenis LP100 dengan daya 100 watt, dan yang kedua ini adalah Jebo P50 dengan daya 25 watt. Lalu kemudian di sini saya juga menggunakan lampu UV yang cukup besar dengan daya 55 watt, dan juga ada pompa air merek Yang dengan daya 75 watt. Oke, sekarang kita melanjutkan untuk komponen listrik lainnya yang saya gunakan di kolam beton ini. Ini adalah mesin semi jet pump dengan daya 150 watt. Kemudian ada mesin pengaturnya juga sehingga ini tidak jalan setiap saat. Ini hanya akan jalan ketika sensor sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Lalu di dalam RDF-nya sendiri ada satu buah lampu UV yang kecil dengan daya 11 watt. Dan mesin RDF-nya itu sendiri untuk memutar hanya sekitar 11 watt. Oke, sekarang kita mereview kembali alat-alat listrik yang digunakan di kolam fiber. Di sini ada mesin jet pump merek Shimizu dengan daya 250 watt. Ini tidak jalan setiap saat. Ini digunakan hanya untuk mengisi air ketika air ada kekurangan atau setelah melakukan panen. Lalu di sini saya juga menggunakan satu buah mesin aerator jenis LP100 dengan daya 100 watt digunakan untuk melakukan aerasi ke kolam budidaya dan juga ke filter biologis. Lalu di sini ada lampu UV, ada dua lampu UV saya gunakan di sini, satu yang besar sekitar 11 watt, satu yang kecil 9 watt. Dan ini saya gantikan secara bergantian. Ketika siang hari akan menggunakan lampu UV yang dengan watt kecil, dan ketika malam hari akan menggunakan lampu UV dengan watt yang lebih besar. Selain itu di dalam sana juga ada satu buah mesin pompa air dengan daya 100 watt merek Lifetech. Ya, inilah rangkuman dari semua komponen-komponen peralatan listrik yang digunakan di seluruh kolam saya, baik yang ada di kolam fiber maupun yang ada di kolam beton. Silahkan dilihat dulu satu persatu untuk mendapatkan gambaran mengenai informasi setiap komponen listrik dan juga penggunaan wattnya. Di sini juga saya lampirkan tangkapan layar dari pembelian token listrik di salah satu marketplace online. Saya membeli token sebanyak 200.000. Pemakaian listrik di kolam saya bedakan dengan pemakaian listrik untuk kebutuhan rumah tangga, dengan memasang meteran listrik secara terpisah. Ini bertujuan supaya kita bisa mendapatkan hitung-hitungan secara tepat mengenai pemakaian listrik untuk budidaya perikanan, supaya tidak tercampur dengan penggunaan listrik untuk keperluan rumah tangga.
Dan dari tangkapan layar di sini, kita juga bisa melihat bahwa pembelian token yang pertama saya lakukan di tanggal 2 Agustus. Kemudian, saya isi ulang lagi tokennya di tanggal 19 Agustus. Berarti, token listrik sebanyak 200.000 saya bisa gunakan untuk penggunaan selama 17 hari. Hitungan secara kasar, berarti 1 bulan penggunaan listrik bisa sekitar antara 350 hingga 400 ribu rupiah. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.